tihimul azabu, pada hari mereka ditimpa azab. Fayaqulul ladzina zalamu. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda semua dan keluarga Anda satu kajian ilmiah secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min qasasi Al-Quran, Qasasul Anbiya min ghairi ulil azm, yang ditulis oleh Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Setelah sekian lama libur dari akhir Ramadan sampai hari ini, kita baru bisa melanjutkan pembahasan ini dengan izin taufik dan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini. Karena menuntut ilmu syar'i merupakan ibadah yang sangat besar yang kita hendaknya selalu semangat. Semangat, tidak kendor, terus nuntut ilmu, terus belajar, terus baca Quran, baca hadis, duduk di majlis ilmu. Kemudian kita catat, kita tadaburi, kemudian kita amalkan, karena ini merupakan bagian daripada ibadah, dan terus semangat sampai kita meninggal. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita ibadah terus walaupun Ramadan telah berpisah dengan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Kita terus ibadah dengan dasar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat,
kita jaga sholat kita jaga puasa kita jaga baca Quran kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain. Kita jaga thalabul ilmi kita, terus tingkatkan semangat kita sampai kita meninggal. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi assalam. Di akhir Ramadan kita bahas tentang kisah Nabi Ayub yang sakit selama 18 tahun, ya, bukan 18 jam, bukan juga 18 hari, bukan juga 18 pekan, bukan 18 bulan, tapi 18 tahun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan ini. Di antaranya yang pertama, as-sabru 'alal bala min akhlaqil anbiya, di halaman 444 bagi yang punya kitabnya, ya. Sabar menghadapi ujian, ya, musibah, ini merupakan akhlaknya para nabi. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk diuji, dan itu Allah nyatakan dalam firman-Nya surat Al-Insan ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Nabtali, kata Allah, kami uji dia, dalam rangka kami uji, dan kami jadikan dia bisa mendengar juga bisa melihat. Di ayat ini Allah menyatakan, menegaskan, menghabarkan pada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk diuji. Allah berfirman, nabtalihi, dalam rangka untuk mengujinya. Dan kita selama di atas muka bumi ini dalam ujian. Dan ujian itu ada dua, ujian kebaikan atau sebaliknya. Orang diuji dengan sakit, juga diuji dengan sehat, diuji dengan kaya, juga diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesibukan, diuji dengan waktu luang, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kesenangan. Dan di sini Nabi Ayub alaihi assalam diuji oleh Allah dengan sakit. Dan perlu kita ketahui, ikhwan yang Allah muliakan, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Ya, jawabannya para nabi. Banyak di antara kita menganggap ketika mendapatkan ujian, kita ini mendapatkan ujian yang sangat berat. Seakan-akan enggak ada ujian yang paling berat. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya. Ya, di sini ada dua hadis, ana ambil yang hadis pendeknya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Nabi, siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya? Beliau berkata, al-anbiya'u summal amsalu fal amsal. Kata Rasul, para nabi, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya, yang semisalnya dan yang semisalnya. Yubtalan nasu ala qadri dinihim. Manusia itu mendapatkan ujian sesuai dengan kadar agama mereka. Faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uh. Orang yang agamanya kuat, lebih kuat juga ujiannya. Wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uhu.
barang siapa atau orang yang lemah agamanya, ringan juga ujiannya. Wa innar rajula la yusibuhul bala hatta yamshiya fin nasi ma alaihi khati'ah. Sesungguhnya seseorang dia mendapatkan ujian sampai dia berjalan di tengah-tengah manusia, dia tidak mendapatkan atau tidak ada dosa atasnya. Karena ujian itu bisa menggugurkan dosa. Setiap datang ujian dan dia lulus menghadapi ujian, berguguranlah dosa-dosa sampai dia berjalan di tengah manusia tidak ada dosa. Ya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa manusia yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi. Di sini Syekh berkata, wa asyaddu nasi bala'an fi hadhihi dunya humul anbiya. Manusia yang paling berat mendapatkan ujian para nabi pertama. Summa al-ulama, kemudian para ulama. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya ikhwanya Allah muliakan, orang yang berhasil menghadapi ujian adalah orang yang beriman. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu orang yang keimanannya kuat, betul-betul di hatinya ada iman dan dilihatkan dalam kehidupan, ya, bukan hanya di lisan. Orang yang beriman sukses ketika mendapatkan musibah, ujian musibah, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Ketika mendapatkan kesenangan dan ini ujian juga, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Ini orang yang memiliki sifat iman, ini orang yang akan sukses menghadapi kehidupan dan akan berhasil menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Maksud berhasil ini, berhasil dalam ujian. Ujian dalam dua hal. Ujian ketika menghadapi kesusahan dan ujian ketika menghadapi kesenangan. Dan di sini di buku ini dijelaskan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dari sisi hartanya, kesehatannya, dan anak-anaknya. Ya. Kalau kita mendapatkan ujian, ikhwan Allah muliakan, pastikan bahwa kita ini kalau merasa ujian kita paling besar, bandingkan dengan ujian para nabi, ujian ulama, ujian orang-orang soleh. Jangan kira bahwa mereka enggak mendapatkan ujian. Jangan kira kita ini diuji dengan ujian yang lebih besar dari mereka itu. Tidak, sekali-kali tidak. Cuma mereka tidak bicara. Ujian mereka sangat besar, sangat berat. Ya. Sehingga ketika Abu Sa'id mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya demam yang sangat tinggi. Beliau berkata, "Ma ashadda hummaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, demammu sangat tinggi sekali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innaka dzalik yushaddad alaina al-bala wa yudha'af lana al-ajr. Demikianlah kami para nabi. Kami memiliki ujian yang berat, lebih berat lagi daripada yang lainnya, tapi pahala kami pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Ya. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasul berkata, al-anbiya, para nabi. Kemudian ditanya, summa man, kemudian siapa? Al-ulama, yakni ulama, kata Rasul. Summa man, kemudian siapa? As-salihun, kata Rasul, orang-orang soleh. Nah, Nabi Ayub diuji hartanya habis, diuji kesehatannya, sakit selama 18 tahun, anak-anaknya meninggal, ya. Kemudian ditinggalkan oleh semua orang. Antum bisa bayangkan, kecuali 2 orang dengan istrinya,
yang setia, subhanallah. Ya. Dan beliau berhasil menghadapi ujian ini sehingga Allah Subhanahu wa taala puji dengan firman-Nya, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami mendapati dia sebagai hamba yang sabar. Ni'mal 'abd, dan Ayub adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kesabaran itu cahaya. Dalam hadis yang sahih Muslim, was-sabru dhiya. Sabar itu merupakan cahaya. Di para nabi itu secara umum adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Khususnya ulul azmi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli." Sabarlah engkau wahai Muhammad seperti kesabaran mereka ulul azm dari para rasul. Kita kasih contoh Nabi Ibrahim. Itu sabarnya luar biasa, akhi. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya bikalimat, dengan kalimat-kalimat, dan Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Ujian di sini kalimat-kalimat ini perintah dan larangan. Di antara ujian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah diuji ketika senang-senangnya melihat putranya Nabi Ismail yang masih kecil, yang beliau tahunan puluhan tahun enggak punya anak, mengharap punya anak, kemudian punya anak. Ketika sudah punya anak, ketika lagi Masya Allah senang-senangnya, Allah perintahkan untuk apa? Disembelih. Ya. Dan Nabi Ibrahim bilang ke putranya, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Ya. Kemudian kata putranya apa? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Subhanallah. Dan dilakukan. Makanya disandarkan di tanah, kemudian di atas gundukan itu supaya Nabi Ibrahim enggak melihat putranya untuk nyembelih. Dan ini perintah dari Allah. Antum bisa lihat sabarnya luar biasa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian diganti sama Allah dengan apa? Dengan domba, dengan kambing. Subhanallah. Ujiannya besar. Dari mudanya sampai punya istri Sarah, kemudian berjalan dari Syam ke Mekah. Berjalan kaki itu, ikhwan. Ya. Zaman itu bayangkan, zaman sekarang enak pakai pesawat kan. Kemudian meninggalkan istri yang dicintainya bersama Ismail di lembah yang tandus. Itu ujian, semuanya penuh ujian. Ya. Dan Nabi Ibrahim sabar, sangat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ini pahala dari orang yang sabar. Kita pindah halaman 446 dari Atha bin Abi Rabah. Dia berkata padaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas kepada Atha, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penduduk surga? Qultu, aku menjawab, bala, iya. Qala, kemudian Rasul berkata, hadhil mar'atu sauda. Hadhil mar'atu sauda, perempuan yang berkulit hitam ini, kata siapa? Ibnu Abbas. Ini perempuan in ahli jannah. Ceritanya gimana? Ibnu Abbas bilang, atitin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, inni usra. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sara. Sara ini ada yang menafsirkan epilepsi, ada yang menafsirkan kena gangguan jin. Wa inni atakashaf
dan aku kena gangguan ini nggak sadar sehingga terbuka auratku, tampak auratku. Fadullah li, berdoalah kepada Allah untuk aku agar sembuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau anti mau, anti bersabar, anti akan dapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau anti mau, aku berdoa pada Allah agar Allah sembuhkan anti. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, asbir, saya bersabar. Subhanallah. Faqalat, dan wanita ini berkata, inni atakashaf fad'ullaha li alla atakashaf. Wahai Rasul, ketika aku sakit, aku enggak sadar, auratku terbuka. Berdoalah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar auratku tidak terbuka. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan untuk wanita ini. Subhanallah. Wanita yang sabar menghadapi sakit. Dan menghadapi sakit ini bukan sesuatu yang ringan, akhi. Dan ini pelajarannya luar biasa untuk para wanita yang lain. Wanita ini berkulit hitam, tapi wanita yang afifah, begitu sangat menjaga kehormatan dirinya, tidak mau auratnya terlihat. Dan ini contoh buat para wanita kita kaum muslimat untuk menjaga auratnya, pakai jilbab. Jangan sampai terlihat oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Dan ini pelajaran buat para wanita untuk sabar. Sabar untuk memakai jilbab. Dan ini merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara atau sebagian dari saudara kita kaum muslimat tidak sabar. Dibilangnya kalau pakai jilbab tidak laku nanti. Gak bisa kerja. Sabar. Kalau sabar masuk surga. Ini kata Rasulullah SAW. Rasul bilang, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau anti sabar, anti mendapatkan surga. Subhanallah. Wanita ini sakit, tetap ingin pakai jilbab. Ketika sakit, gak sadar, lepas terlihat auratnya, ini diwajari oleh banyak kita. Dan semua kita mewajarinya. Tapi subhanallah dia enggak mau terbuka. Tapi banyak di antara para wanita zaman sekarang tidak sakit tapi buka jilbab. Ya, la haula wala quwata illa billah. Contoh yang lain ikhwanya Allah muliakan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqal, dia berkata, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Jadi ada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa putranya meninggal. Inna ibnan li qubida fa'tina. Disuruh datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala yukri'us salam. Kemudian Nabi mengutus orang untuk menyampaikan salam. Kemudian Nabi berkata, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Subhanallah. Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang dia ambil dan apa yang dia beri. Dan segala sesuatu itu ada batasan waktunya. Faltasbir wal tahtasib. Hendaknya dia sabar dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan ini, subhanallah. Kalau para wanita zaman sekarang, ikhwan yang Allah muliakan, bapaknya nggak datang marah-marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sabar enggak? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sabar. Ya. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang kedua, ya, at-tadawi amrun masyru'un la yunafi sabr. At-tadawi, berobat, itu perkara yang disyariatkan dan tidak menafikan kesabaran. Jadi kalau misalkan kita diuji dengan sakit, ya berobat. Dan ini merupakan ikhtiar. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha ikhtiar.
mencari sebab-sebab kesembuhan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Urqud birijlik, hadza muktasalun baridun wa syarab." Urqud birijlik. Wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Kemudian inilah air yang barid, yang dingin untuk mandi dan untuk minum. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum. Nabi Ayub dengan ketika itu lemah, beliau hentakkan kakinya keluar dari tanah, air yang dingin, kemudian beliau mandi, beliau minum dan sembuh. Ini ikhtiar, namanya usaha untuk mencari kesembuhan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, "Tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahid, al-haram." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan penyakit melainkan Allah memberikan penawarnya, obatnya. Ya, kecuali satu penyakit. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa." Setiap sakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un adda bara'a bi idznillah taala. Ketika obat itu ya sesuai dengan sakitnya yang ada, jadi obat yang diberikan sesuai dengan sakit, maka bara, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, ikhwan yang Allah muliakan, ketika seorang muslim diuji dengan sakit apapun, maka dianjurkan untuk dia berusaha, berikhtiar, mencari sarana-sarana syar'i untuk berobat sembari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ada 10 hal. Ya, 10 hal yang beliau sebutkan sebagai wasilah untuk berobat. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Berobat dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan syifa, merupakan obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini obat. Ya, Masyayikh pernah berkata, atau salah satu syekh Iwan pernah berkata, kita boleh baca Quran dengan niat ruqyah diri sendiri. Gak usah minta ruqyah orang lain. Minta orang lain, ini ada hal yang jadi kurang bagus. Mungkin tidak bisa mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kita bisa baca Quran dengan niat ruqyah diri sendiri. Kemudian yang kedua, suratul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini didasari dengan hadis Abu Sa'id ketika beliau meruqyah seseorang dan orang itu sembuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Ya, dari siapa kau tahu bahwa itu merupakan ruqyah? Ya. Kemudian yang ketiga, cara berobat adalah dengan ruqyah syar'iyah. Ya, meruqyah diri kita dengan ruqyah syar'i sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, membaca Al-Mu'awwidzat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Kemudian diantaranya meletakkan tangan kita di tempat yang sakit. Kalau sakit perut, kita letakkan di perut, ya. Kemudian membaca seperti yang dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Ya. Jadi dicoba dengan ini. Kalau misalkan kita sakit, coba ya. Kepala kita pegang, baca bismillah. Berapa kali? 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Kemudian juga baca
as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyani. Nah, kalau misalkan kita ruqyah orang, kita baca doa ini. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Kita pegang yang sakitnya. Bisa kita ruqyah. Dan ruqyah itu syaratnya yakin, itu saja. Syaratnya apa? Yakin. Para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika antum mau ruqyah diri sendiri atau orang lain, itu jangan bilang saya coba. Kalimat ujarib, saya coba, menunjukkan dia enggak yakin. Kalau misalkan, akhi tolong ruqyah, ya saya coba ya, ente enggak usah deh. Enggak usah ngeruqyah. Karena apa? Kalimat sa'ujarib, saya coba, menunjukkan dia tidak yakin, enggak punya ilmu ruqyah. Ya. Kemudian yang keempat, ad-du'a, dengan berdoa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu manfaat dari apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi, dari apa yang telah turun dan yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, maka wajib atas kalian wahai hamba-hamba Allah, atau disarankan untuk kalian wahai hamba-hamba Allah untuk berdoa. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berdoa, dan doa ini manfaat. Doa ini senjatanya orang yang beriman. Jangan sampai kita lemah dari berdoa. Doa di waktu-waktu mustajab, antara azan dan qomat, sepertiga malam, di waktu hujan, ya, kemudian ketika sujud, di tasyahud akhir, sebelum salam. Banyak waktu-waktu dan tempat-tempat kita bisa doa. Dan doa itu nggak ada ruginya. Kemudian yang kelima, al-asal. Al-asal dengan berobat dengan apa? Madu. Ya, berobat dengan madu. Ini dalilnya surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Ya. Kemudian yang keenam, al-habbatus sauda. Al-habbah as-sauda. Di sini satu ya titiknya ya. Jangan dua titiknya, kalau dua ini jadi ular hitam. Al-hayatus sauda. Rasul SAW bersabda, alaikum bihadhihi al-habbatis sauda. Wajib atas kalian atau atas kalian untuk berobat dengan habbas sauda ini. Fa inna fiha shifaan min kulli da' illa as-sam wa huwa al-maut. Karena pada habbas sauda ada obat penawar dari semua penyakit kecuali satu hal, kecuali kematian. Kalau sudah diputuskan mati, orang mati, meninggal. Ya. Yang ketujuh, ma'u zamzam, air zamzam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baik air di atas muka bumi adalah air zamzam. Fihi ta'amun minat ta'am wa shifa'un minas saqam. Di sini sebutkan ada obat dari penyakit, syifa. Ya. Kemudian Rasul SAW juga bersabda, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zamzam itu sesuai dengan permintaan dari orang yang meminumnya. Kita minum air zamzam untuk obat penawar dari penyakit. Kemudian enggak kalah pentingnya adalah al-hijamah, berbekam. Berbekam, ini penting, ikhwah. Dan jangan takut ngeluarin darah. Ada sebagian kita keluar darahnya ya mau pingsan. Jangan, apalagi laki-laki, akhi. Itu obat. Dan itu cara berobat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tabrani dan yang lainnya, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik cara berobat adalah dengan berbekam. Berbekam ini bagus di kepala, di badan, ya, dan bikin enak tidur juga bekam.
Kemudian yang kesembilan al-hina, dengan inai. Dari Salma, beliau adalah istri dari Abi Rafi', dia pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka ahadun minna ra'sahu qala idhhab fahtajim. Nabi SAW, kalau ada salah satu di antara kita yang mengeluhkan sakit kepala, Rasul berkata, pergi, berbekamlah. Itu. Rasul nyuruh apa? Berbekam. Wa idza ishtaka rijlah, ada orang yang mengeluh sakit kakinya, Rasul bilang, idhhab fa akhdabha bil hana. Ya. Jadi sembuhkan dengan inai. Ya, hana. Ini bagus untuk penyembuhan. Antum bisa lihat di searching ya tentang inai, ini bagus sekali buat penyembuhan. Yang ke-10, az-zahab ila tabib. Nah, ini penting nih, pergi ke dokter. Nah, ini penting ya. Pergi ke dokter, bukan pergi ke dukun. Ya. Enggak ada ulama yang nyarankan kalau kita sakit pergi ke dukun, enggak ada. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, "Tsumma iyyaka ya Abdullah an tatluba asy-syifa min wasaila muharramah." Jadi hati-hati wahai hamba Allah, jangan sampai antum cari penyembuhan dengan sarana yang diharamkan. Ya. Di sini contohnya kasyurbil khamr, seperti minum arak contohnya. Minum arak ini enggak ada ya. Karena arak ini haram. Umul khaba'ith. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, innaha laysat bidawa walakinnaha da. Khamr itu bukan obat, tapi khamr itu adalah penyakit. Justru kalau orang masukkan khamr ke tubuhnya, sakit dia. Ada sebagian bilang, saya kalau minum khamr tambah semangat, atau saya bisa jadi kuat, ya. Atau sebagian orang di tempat-tempat yang dingin, anda minum khamr supaya hangat. Ada yang lain, akhi, teh bisa, ya kan? Teh, kemudian apa lagi? Selimut, kalau, ya kan? Selimutan, ngapain akhi? Minum khamr, ya kan? Nah, dan itu penyakit. Kemudian juga contohnya yang haram, pergi kemana? Ke dukun. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, artinya dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya ikhwan yang Allah muliakan, kita sampai jam berapa ikhwan? Jangan sampai nanti lebih. Isya jam berapa? Anda lupa? Udah 1 menit lagi. Subhanallah. Iya. Baik. Ada pertanyaan barangkali 1 menit lagi. Cukup. Ya, insyaallah pekan berikutnya kita bahas faedah yang lain. Faedah tentang, ini faedahnya bagus sekali yang ketiga sama keempat ini. Anak kira selesai, maka tadi anak agak cepat anak baca itu. Ya kan? Anak tinggalkan beberapa hal. Anak ingin selesai, qadarullah belum bisa selesai. Faedah yang ketiga ini tentang kesetiaan seorang wanita. Kita akan bahas insyaallah pekan depan. Ini penting buat akhwat, buat ummahat, ya, belajar ini nanti mencontoh istrinya Nabi Ayub, sangat setia sekali ngurus Nabi Ayub alaihi assalam. Ini wanita yang soleha, ya, kalau mau ngambil contoh wanita yang soleha, istri Nabi Ayub sudah, ya, di saat kaya sabar, di saat enggak ada sabar. Sebagian wanita ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, cus jauh-jauh, ya. Nanti kita bahas, penting. Dan wanita-wanita sahabiat disebutkan di sini wanita yang luar biasa, kesabarannya luar biasa, akhi.
Ya. Khadijah itu sabarnya minta ampun. Istri Nabi Muhammad SAW, sampai malaikat Jibril datang ke Rasul SAW. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini Khadijah datang bawa yakni idam, makanan, minuman. Kalau dia datang, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan salam dariku juga. Wa basyirha, dan berikan kabar gembira sama Khadijah, bi baitin, dengan rumah di surga. Rumah di surga min qasabin, dari mutiara, dari emas perak, la sakhaba fiha wala nasab. Tidak ada hiruk pikuk di dalamnya, tidak ada kepayahan. Subhanallah. Khadijah, ya, itu bukan dapat dengan yakni ngomel-ngomel. Khadijah enggak pernah ngomel kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhi. Enggak pernah mengangkat suaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah wanita yang paling baik, contoh untuk wanita-wanita muslimat. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan dari Gua Hira, ya kan? Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam takut. Nabi zamiluni, selimuti aku. Ana khawatir pada diriku. Khadijah bilang apa? Kalla wallah la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak. Allah sama sekali tidak akan pernah menghinakan engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Kemudian disebutkan kenapa Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad. Di antaranya kau suka nyambung tali silaturahim. Ada 5 hal disebutkan sama Khadijah. Coba wanita sekarang, suaminya capek takut, apa lo? Ya, nah, seperti ini. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, insyaallah kita bahas. Pertemuan kita insyaallah sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. 2 faedah lagi. Insyaallah nanti kita masuk ke kisah Nabi yang lain. Sampai selesai kitab ini, masuk setelah itu ke ulul azmi. Ulul azmi di antara para rasul. Setelah kisah ulul azmi, masuk ke kisah Nabi Muhammad secara khusus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau. Ya, perjalanan hidup beliau sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, satu kajian yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan dunia ini dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.